Embun datang, bunga menguntum, surya datang, pecahlah pagi. Kuucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih moderator, Dewan Juri yang terhormat, dan para audiens serta rekan intelektual kami dari tim Kontra. Yang mana pada hari ini kita duduk bersama guna menyelesaikan ketatanegaraan yang terbungkus dalam mosi perdebatan yang sangat luar biasa, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pertama-tama izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Faiz Muzaki sebagai pembicara pertama, Salisa Kristi sebagai pembicara kedua, dan Keisha Aurelia sebagai pembicara ketiga. Sidang Dewan Juri yang terhormat, pasal 1 ayat 3 UUD 45 menyebutkan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum. Sebuah konsepsi dasar dari negara yang menganut sistem rule of law, segala sesuatunya itu harus diatur oleh hukum. Ketika kita berbicara hukum, Profesor Sacipto Raharjo mengungkapkan bahwasannya hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Jadi hukum itu sifatnya dinamis, hukum bergerak ketika masyarakat bergerak. Perkembangan zaman, teknologi, dan budaya yang sedemikian pesat, dewasa ini menimbulkan problema-problema baru bagi pembentuk undang-undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien. Pemerintah dituntut untuk melahirkan perundang-undangan yang sesuai dengan kehidupan masyarakatnya. Dewan Juri yang sekalian, bahkan pada awal 2022 kita sudah dikejutkan dengan data 6 juta pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual di forum hackers pada Kamis 6 Januari kemarin. Maka dari itu Dewan Juri sekalian, yang menjadi permasalahan utama pada mosi kita pada kali ini, yaitu ketika data itu tidak terlindungi dan bocor, maka hal ini akan menyangkut keselamatan orang banyak dan juga memiliki nilai ekonomis di dalamnya seperti pelaku ekonomi digital. Sidang Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini memiliki urgensi seperti pembajakan, pencurian data pribadi, pencemaran nama baik, dan pengungkapan aib serta publisitas yang menempatkan seseorang keliru di hadapan publik dan lain-lainnya. Maka Dewan Juri sekalian, dengan kepercayaan diri dan kerendahan hati kami menyatakan dengan tegas, lugas, dan mantap untuk menyetujui mosi kita kali ini. Karena jika kita melihat semua urgensi yang telah saya berikan, maka hal itu akan melanggar kewajiban konstitusional negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 45 pada alinea keempat, yaitu tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam konteks perkembangan zaman, teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Dewan Juri sekalian, nantinya melalui pembicara kedua dan ketiga kami akan menyajikan kerangka berpikir kami yang lebih dalam guna mengajak rekan berpikir kami untuk meninggalkan ketidakberpihaknya, serta Dewan Juri sekalian dapat memandang mosi perdebatan kali ini melalui kacamata tim pro. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, moderator, timekeeper, serta rekan berpikir kami dari tim Kontra. Perkenalkan, nama saya Salisa Kristi. Di sini berdiri sebagai pembicara kedua untuk menegaskan kembali posisi kami sebagai tim pro. Bahwasannya kami menyetujui mosi perdebatan kali ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sebelum masuk ke ranah argumentasi, ada baiknya agar kita bisa melihat kembali mosi kali ini dengan lurus dan lebih menyeluruh. Terutama saya juga menghimbau kepada Dewan Juri dan kolega berpikir kami dari tim Kontra untuk membuang jauh unsur subjektivitas dalam melihat mosi kali ini dan melihat mosi ini menurut kacamata kami selaku tim pro. Fakta san potential verdis, deeds or fact, fakta dan data lebih kuat dari sekedar kata-kata. Dewan Juri yang terhormat, hal itu terpampang jelas dari fakta dan data akan maraknya kasus kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan di dunia maya. Dilansir dari Kompas.com, pada tahun 2019, 2020, dan 2021, kurang lebih telah terjadi 11 kasus kebocoran data pribadi. Beberapa di antaranya ialah Pertas Gnostik Price menjual 13 juta data akun pengguna dari Bukalapak pada tahun 2019. Lalu 2,3 juta data pribadi warga Indonesia dari daftar penduduk 2014 diduga berhasil dipanes dari situs Komisi Pemilihan Umum pada tahun 2020. Dan data ratusan juta anggota BPJS Kesehatan diduga diretas dan dijual di forum.net forums dengan harga sekitar 84 juta rupiah pada tahun 2021. Dewan Juri yang terhormat, pada hari ini sekalian, secara debat kami dari tim Kontra, dari fakta dan data yang telah dipaparkan di atas, terdapat suatu bukti akan munculnya suatu permasalahan baru di tengah masyarakat, yaitu kasus kebocoran data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan suatu mekanisme untuk dapat menyelesaikan keresahan dan permasalahan mereka, yaitu dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Karena rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengakui adanya hak kepemilikan atas data pribadi sebagaimana hak asasi itu bekerja. Tidak hanya itu, seperti yang telah dimuat oleh pembicara pertama saya bahwa hukum bersifat dinamis,
Dan di era globalisasi ini kita dihadapkan oleh realitas baru penggunaan teknologi digital. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengungkapkan, hingga Januari 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta orang. Maka pemerintah harus dapat membuat suatu kebijakan untuk dapat menangani permasalahan di atas, yaitu dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, kami sebagai tim pro berdiri teguh untuk disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini karena dapat menjadi jawaban untuk menangani keresahan yang ada di masyarakat dan memenuhi sifat hukum yang bersifat dinamis. Jika tim kontra berdalih dengan mengatakan telah ada UU ITE, perlu diketahui bahwa UU ITE tidak cukup kuat untuk menjerat pihak pengumpul data yang lalai dalam menjaga data yang ada. Pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Parahyangan atau UNPAR, Sulaiman B. Ponto STMH selaku Kepala Badan Intelijen Strategis TNI periode 1996 sampai 2014 mengemukakan bahwa UU yang ada di Indonesia sekarang ini, yaitu UU nomor 11 tahun 2008, Junto UU nomor 19 tahun 2016, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, hanya menjerat pelaku peretas saja, sedangkan untuk institusi pengumpul data pribadi tidak terdapat sanksi. Hal inilah yang membuat pihak pengumpul data meremehkan keamanan dari data yang ada, karena jika sampai terjadi kebocoran, maka tidak terdapat sanksi yang menjerat, melainkan hanya sekedar teguran belaka. Dewan Juri yang terhormat, tidak hanya itu, kami juga memiliki beberapa argumen yang dapat lebih meyakinkan Anda sekalian atas beberapa keuntungan yang dapat diraih jika RUU PDP ini dapat disahkan. Yang pertama, Indonesia dapat selangkah lebih maju untuk dapat masuk menjadi negara ketiga dan dinyatakan adequate level of protection. Lalu yang kedua, tidak hanya itu, dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini pula dapat menguntungkan pelaku ekonomi digital dikarenakan pembeli akan lebih mempercayakan data pribadi yang diberikannya. Seperti yang kita ketahui, perlindungan data pribadi secara internasional diatur dalam EUGDPR, yang merupakan peraturan internasional Uni Eropa atas perlindungan data pribadi baik di dalam maupun di luar wilayah Uni Eropa. Dalam ketentuan tersebut diatur mengenai transfer data antar negara, terutama negara-negara yang berada di luar Uni Eropa. Nah, disinilah dikenal istilah negara ketiga atau third countries. Memang mungkin perjalanan Indonesia untuk masuk ke dalam negara ketiga dan dinyatakan adequate level of protection masih sangat panjang. Akan tetapi bukan tidak mungkin jika suatu saat Indonesia dapat menjadi bagian dari negara tersebut untuk mempermudah proses transfer data antar negara sebagai bagian dari proses globalisasi yang ada. Oleh karena itu, disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat menjadi langkah awal Indonesia menuju negara ketiga dan dapat menguntungkan serta memajukan negara Indonesia itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari bahwa belum disahkannya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hingga saat ini dikarenakan masih terdapat perbedaan pendapat antara DPR dan pemerintah terkait kedudukan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Dengan rendah hati, kami sebagai tim pro ingin menawarkan solusi sebaiknya lembaga ini dapat didirikan secara independen dengan pertimbangan akan kelebihan dan kekurangannya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh P3 kami, Keisha Aurelia. Sekian penyampaian dari saya selaku pembicara kedua dari tim pro. Semoga semua yang sudah dipaparkan dapat membuka pemikiran Dewan Juri sekalian untuk berdiri bersama kami selaku tim pro. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nullum crimen nulla poena sine lex. Tidak ada kejahatan tanpa peraturan yang mengaturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam hormat untuk Dewan Juri yang terhormat, rekan-rekan berpikir kami sekalian, serta para hadirin yang kami hormati. Sebelum melanjutkan mosi perdebatan secara lebih lanjut dan lebih utuh yang telah ditempuh oleh rekan pembicara pertama kami Faiz Muzaki dan rekan pembicara kedua kami Selisa Kristi, saya Keisha Aurelia selaku pembicara ketiga pada mosi yang sangat krusial pada kesempatan hari ini, yaitu pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dewan Juri yang terhormat, saya izin untuk melanjutkan argumentasi kami bahwa kami dengan tegas, lugas, dan juga mantap sangat menyetujui mosi kali ini dengan segenap hati kami, berdasarkan dengan fakta dan argumen yang jelas dan berdasar, sehingga kami harap Dewan Juri yang terhormat dapat melihat mosi ini dengan sudut pandang berpikir kami demi menghadirkan hasil perdebatan yang lebih baik lagi. Dewan Juri yang terhormat, kami izin mempertanyakan keraguan kami kembali bahwa bagaimana rakyat dalam negara ini dapat merasa aman apabila tidak ada regulasi khusus yang terkait dengan perlindungan data pribadi. Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami bahwa benar adanya hal itu terpampang dari fakta akan maraknya kasus kebocoran data pribadi yang diperjualbelikan di dunia maya yang ternyata ada di setiap tahunnya. Tentu saja hal tersebut dapat menjadi sebuah problematika yang sangat krusial, terlebih mengingat bahwa saat ini kita tengah memasuki ranah era digital.
Dewan Juri yang terhormat, adanya bukti kebutuhan akan perlindungan memuat bahwa masyarakat sangat membutuhkan mekanisme dalam hukum yang memuat perlindungan data pribadi. Maka dari itu, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah selayaknya untuk dijadikan bahan pertimbangan karena rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan mengakui adanya hak kepemilikan atas data pribadi sebagaimananya hak asasi. Pertimbangan atas isu ini untuk dimuat ke dalam regulasi hukum pun ternyata sudah diakui di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan bahkan Thailand. Mengingat isu ini sudah ditindak lebih jauh oleh negara lain, tentu saja hal ini dapat menjadi sebuah motivasi yang besar bagi kita untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang ini. Lalu selanjutnya, Dewan Juri yang kami hormati, kami menyadari bahwa UU yang sekarang dirasa belum cukup, yakni UU ITE, untuk dapat dikatakan sebagai payung hukum dari pelindungan data pribadi, yang mana ruang lingkup UU ITE ini adalah pengaturan tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum saja. Selain itu, Thomas Aquinas selaku peneliti Center for Indonesian Policy Studies bahkan menyebutkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi akan sangat berdampak dan mempengaruhi pelaku ekonomi digital. Menurutnya, data memiliki nilai ekonomi sehingga akan selalu ada insentif ekonomi untuk mengumpulkan dan memproses data. Dengan aturan yang jelas, maka para pelaku usaha akan nyaman beroperasi, terlebih pada sektor yang membutuhkan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi. Selain itu, ia juga memaparkan konsumen akan mampu secara jelas memahami jenis data yang dilindungi. Hal ini tentu saja akan berdampak pada rasa aman bertransaksi yang mendorong konsumen untuk menggunakan jasa digital. Dengan begitu, kami menyimpulkan bahwa dengan adanya rasa aman dalam berinteraksi di dunia digital, akan terciptanya kemajuan yang diperoleh dari hadirnya dunia digital yang lebih baik lagi. Mengingat hal tersebut, menimbang keberadaan dari latar belakang, dasar hukum, fakta, serta data yang faktual, maka mekanisme dan solusi terbaik yang digunakan demi mosi kali ini seharusnya adalah mempercepat pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi demi kepentingan keamanan masyarakat dalam berinteraksi di dunia digital. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara kedua kami, bahwa kami dapat menawarkan mekanisme untuk solusi yang kami berikan, yakni hal tersebut karena kami memahami bahwa ternyata masih terdapat permasalahan yang ada pada isu ini, yakni seperti lembaga apakah yang membawahi hal ini. Dewan Juri yang kami hormati, kami sepenuhnya beranggapan bahwa rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini akan lebih baik disetujui berdiri secara independen. Hal tersebut karena banyak terdapat permasalahan parlemen apabila kita memberikan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini pada lembaga tertentu. Tentu saja lembaga tersebut harus memfokuskan energi yang cukup besar karena harus membuat nomenklatur baru, sedangkan permasalahan di tiap lembaga saja masih sangat banyak. Lalu apabila berdiri di badan independen dapat lebih otonom dan dapat lebih tegas karena dapat fokus menindak penyalahgunaan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan konsekuensi hukum dan penguatan kelembagaan. Dewan Juri yang terhormat, sekianlah pemaparan dari saya. Saya harap dengan kehadiran kami dapat membuka cangkang keraguan para hadirin sekalian serta Dewan Juri yang kami hormati demi mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nama saya Muhammad Muzaki, di sini berdiri sebagai tim pro akan menyampaikan kesimpulan yang didapat dari mosi perdebatan kita kali ini, yaitu tentang pengesahan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Sidang Dewan Juri yang terhormat, seperti fakta dan data yang sudah dibawakan oleh pembicara ke-1 dan kedua kami, dari data itu kita tahu bahwasannya Indonesia sedang berada di bawah ancaman era 4.0 yang mana semua serba online. Yang mana dalam konteks perkembangan zaman teknologi dan komunikasi, pemerintah sudah seharusnya membuat perundang-undangan yang mengikuti perkembangan masyarakatnya. Mengingat kewajiban konstitusional yang terdapat di dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat, yaitu tentang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sidang Dewan Juri yang terhormat, bahwasannya kami memiliki mekanisme dan solusi yang jelas dan terbaik untuk permasalahan ini, yakni mendirikan badan independen untuk menaungi rancangan undang-undang ini agar dapat membuat nomenklatur baru sehingga dapat fokus dalam menegakkan hukum dalam rancangan undang-undang ini. Lalu apabila berdiri pada badan independen akan lebih otonom. Dewan Juri yang terhormat, sampai kapan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini menjadi pembahasan di rapat paripurna DPR sejak 14 lalu, maka seharusnya rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini dipercepat pengesahannya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.